kalian bisa lihat ini sangat rata sekali. Jadi laminasinya ya, nah atau veneering tadi tuh bener-bener rapet banget di setiap lapisan ya. Di setiap lapisannya dia bener-bener rapih sekali. Kita lihat dari brand lain di sini, brand lain. Nah ini ada satu ya, ini udah jelas mangap veneernya. Nah ini yang tadi, nah ini kita bisa lihat, nah tuh veneernya mangap semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel G3. Nah ini agak sedikit berbeda. Jadi kali ini gue ingin mereview mungkin lebih tepatnya ya. Ini adalah plywood yang pernah kita sounding beberapa waktu lalu di dalam Instagram. Nah ini adalah plywood dari Black Horse ya. Dan kalian bisa dapatkan untuk plywood bermerek Black Horse ini langsung aja nanti kita akan berikan untuk link pembeliannya di toko plywood.com. Nah, di sana tuh banyak sekali mulai dari yang kalau kita biasa sebut ini MC ya atau yang FM ya, meranti campur atau full meranti. Nah, tapi kali ini gue ingin mereview terlebih dahulu untuk yang meranti campur yang dimana mungkin paling favorit ya, karena kita melihat juga jarang sekali orang membuat sesuatu itu menggunakan full meranti karena mengingat juga harganya yang tidak murah juga, dan yang pastinya yang meranti campur ini pilihan yang paling sering kalian gunakan yang pastinya ya Cis ya. Kita akan lihat. Nah banyak sekali yang sering berkendala dengan beberapa plywood ya, mulai dari tingkat kerapatan ya, dan mulai dari ngeleteknya permukaan, dan masih banyak lagi. Nggak usah lama-lama, gue pengen langsung ulas aja. Kita akan potong terlebih dahulu dan langsung kita masuk ke dalam workshop, dan kita akan lihat, kita buat beberapa slice dan kita akan ulas seperti apa kira-kira kualitasnya dari plywood Black Horse ini. Guys, yang ini merek lain ya. Jadi gua akan buat perbandingan antara Black Horse dan merek lain ya. Ini kita potong dulu. Oke, guys, ini di depan lu ya. Di sini udah ada dua plywood dengan ketebalannya sama-sama di 18 mili ya. Jadi yang di depan ini Black Horse, dia ada stempelnya, dan ini brand lain. Nah, ini sama-sama 18 mili. Jadi kalau gue lihat yang pertama ya, ini sebelum kita coba potong-potong, ini mungkin my opinion aja ya. Ini kalau menurut gue permukaannya cukup merata ya. Ini permukaannya cukup merata, dan gue bisa katakan lebih merata ketimbang brand lain ya. Nah ini yang di belakang sini. Nah dia lebih merata, jadi tidak bergelombang ya. Ini yang gue lihat sejauh ini. Nah jadi kenapa gue bilang ini lebih kelihatan merata ya? Jadi dari beberapa lembar yang besar-besar itu gue lihat dia permukaannya lebih cenderung konsisten ya strukturnya, jadi hampir sama gitu ya. Dan struktur lapisan solidnya ini tidak delaminasi ini mengelupas, veneernya nggak cepat terangkat ya. Jadi kalau kita lihat di bagian depan sini ya, nah ini nih dia tidak mudah ngelupas. Nah sampai yang tipis-tipisnya juga pun dia sama semuanya ya untuk produknya gitu loh. Jadi yang gua rasakan cukup baik ya untuk ininya, dan masalah kopong atau tidak dalamnya nanti kita akan coba ya. Mungkin buat gua yang pertama adalah gini, gue butuh mungkin permukaan ya, permukaan. Jadi di saat gue menggunakan kertas shift ataupun HPL, jadi
gue butuh, ya gue jujur aja ya, ini beberapa kabinet yang gue buat di sini, gue sebelum kenal dengan Black Horse, ada beberapa yang gue tempelin dengan HPL itu kelihatan sekali gelombang. Apalagi waktu gue buat standing meter saw ini, sebetulnya jujur gagal ya. Jujur gagal karena pas gue sudah tempelin, terus gue ukur, nyatanya dia berubah ya Cis ya. Ini sangat disayangkan sekali, tapi ya mungkin karena itu juga, makanya semoga ya nanti kita akan lihat Black Horse ini gue ingin membuktikan dia kopong atau tidak untuk bagian dalamnya ya. Kita akan potong dulu untuk yang Black Horse terlebih dahulu ya. Oke guys, ini kita akan potong dia per 2 cm ya. Per 2 cm. Jadi gue ingin membuktikan ke kalian, wabil khususnya buat diri gue sendiri juga sih ya. Jadi gue pengen lihat kira-kira nanti gue akan potong kecil-kecil di 2 cm seperti apa kira-kira ya. Jadi kita akan lihat sama-sama dalamnya, dan jumlah potongannya gue akan samakan ya dengan brand lain ini ya. Kita akan coba potong sama-sama, yuk kita lihat yuk. Oke, guys, di sebelah kanan gue ini hasil dari Black Horse, dan yang sebelah kiri ini adalah dari merek lain. Oke, nggak cukup sampai di situ. Gue pengen mencoba memotong setipis banget ya. Kira-kira mampu nggak ya? Mungkin kira-kira sekitar 1 mili kita coba potong ya. Nah, kita siapkan dulu. Ini kita pinggirkan dulu. Nanti kita akan komparasi ya untuk hasilnya ya. Oke, ini udah kita potong 40-40 ya. Ini kita pengen potong-potong tipis. Ini merek lain ya. Ini Black Horse ya. Nah, ini sih lapisan untuk Black Horse ya. Tetap kasar dan halus, tapi kasarnya dia itu halusnya yang di sini ya. Ini gue juga suka gitu loh. Tetap kasar dan halus, tapi ya tadi gue bilang kasarnya dia, halusnya yang di sini. Nah, ngerti nggak maksudnya? Ya. Jadi yang halusnya di merek lain itu, ya, itu yang gua rasakan apa ya? Kasarnya yang ada di Black Horse gitu, seperti itu. Nah, oke ya. Ini kita coba potong setipis mungkin ya. Oke. Gila, ini tipis banget, Cis. Ya. Tipis banget, gokil. Ya, kita coba lagi dulu. Oke. Ini kita sudah 5 kali slice ya. Jadi ini hasil potongannya ya. Jadi memang sengaja gua nggak bikin rata banget sampai ada yang tipis banget ini. Kayak kertas ya. Nih kalian bisa lihat ada 2 ya. Kita akan coba dengan brand lain ya. Ini kita kesampingkan terlebih dahulu. Yes. Oke, tunggu.
Ini biar enak disedot sejenak, Cis. Oke. Ya. Ini hasil dari brand lain ya. Dan kita lihat yang Black Horse. Ini yang Black Horse. Nah, jadi di sini ada 5 slice ya. Ada 5 potongan. Nah, oke. Kalian bisa lihat sendiri, mungkin kalian bisa nilai sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Oke, gua rasa untuk menghasilkan potongan seperti ini ya, terkadang harus disupport juga dari mesinnya juga ya. Jadi kalau mau motong setipis ini baik dari mesin, RPM mesin dan dari matanya itu sendiri sih yang pastinya ya. Nah, nggak bisa mata yang mata untuk cross ya, matanya sedikit kalian potong seperti ini, yang pasti bakal kasar juga hasilnya ya, Cis ya. Nah, tapi bukan itu yang kita mau bicarakan saat ini. Adalah yang pasti kalian bisa lihat ini di hadapan kalian. Kalau gua lihat ya, di sini 5 potongan yang kita lakukan di sini ya. Nah, kalau kita ambil dengan brand lain, nah, bukan berarti Black Horse itu tidak kopong. Ada kopongnya tapi jauh lebih minim ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, jauh lebih minim untuk kopongnya, sangat minim sekali, gue bisa katakan. Nah, ini yang gue sebut tadi veneer ya. Nah, jadi ini veneernya terkelupas, kalian bisa lihat ya. Nah, ini renggang. Nah, ini kalian bisa lihat ini renggang ya. Nah, tapi kalau kita lihat ya, dengan ketebalan yang sama ya, di sini ada Black Horse ya. Nah, kalian bisa lihat ini sangat rata sekali. Jadi laminasinya ya. Nah, atau veneer yang tadi tuh bener-bener rapat banget di setiap lapisan ya. Di setiap lapisannya dia bener-bener rapih sekali. Nah, di sini kita bisa lihat juga tidak ada yang terkelupas ya. Nah, oke. Ini kita lihat dari hasil potong-potongannya ya. Ini yang potong-potongan yang tipis-tipisnya kita lakukan ya. Ini untuk melihat, terkadang kalau kita potong yang tipis-tipis seperti itu kelihatan. Ini adalah pembuktian dari veneernya ini, yang tadi gue bilang veneernya nggak gampang ngelupas ya, jadi rata. Dan ini gue juga nyaksiin sendiri, artinya memang gue yang nyobain ya. Nah, kita lihat di sini sangat rata semua. Ini dari 5 hasil potongan ini sangat rata semua. Ini veneernya tidak ada yang terkelupas ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Nah, ini veneernya nggak ada yang terkelupas. Beda kalau ini dia rompal, pasti karena kena mata ya, karena memang tadi ini karena rompalnya di pinggir ya. Ini harus kalian bisa bedakan. Nah, kita lihat dari brand lain di sini, brand lain. Nah, ini ada satu ya. Ini udah jelas mangap veneernya. Nah, ini yang tadi. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, tuh veneernya mangap semua. Nah, jadi kelihatan ya, kelihatan. Nah, mana veneer yang benar-benar, makanya tadi dibilang kalau kata Black Horse ini tidak mudah terkelupas. Nah, ini kita lihat. Ini belum diapa-apain aja udah begini. Apalagi kita udah aplikasiin ya. Entah bikin kabinet atau apapun itu, atau furniture yang lainnya seperti itu. Oke, kita akan lihat untuk potongan yang tadi di 2 cm. Oke, ini yang tadi di 2 cm kita potong ya. Ini yang Black Horse ya. Kita akan nilai, ini ada 1 dari 10. Kita akan lihat ya. Nah, ini, nah, dia ada yang kopong ya. Di satu batang ini yang kopong cuma 1 di bagian ini. Nah, oke, ini ada kopong cuma 1 di bagian sini. Ini ada 1 di bagian sini juga. Oke. Oke, ini juga kopong. Ini masih satu permukaan yang sama. Ini juga kopong 1 ya. Nah, oke, di sini juga satu sisi juga ada yang kopong ya. Oke, ini hampir semua potongan ada kopongnya ya. Ini juga kopong ya. Oke. Di sini juga ada yang kopong juga ya. 1, hampir 1 batang ini rata-rata 1. Oke, ini juga 1. Ini juga 1 ya. Ini ada yang kopong. Nah, jadi diklaimnya ya, ini dia lebih padat daripada
kompetitor ya. Artinya ini brand yang ada di sebelah saya ini dia lebih padat. Nah, bukan berarti nggak ada yang kopong. Tetap ada yang kopong tapi dia lebih padat ya. Kalau memang gue ngelihat dari teksturnya ini dia lebih padat, dan yang gue butuhkan sebetulnya itu selain dari kepadatan ya, udah itu yang gue perlukan itu adalah dari permukaan ya. Jadi hasil permukaannya ini yang bener-bener flat dan bener-bener rata sekali ya. Jadi supaya tidak bergelombang seperti itu, karena dijadikan untuk top table nih sangat sulit sekali. Oke, kita akan lihat untuk brand lain. Kita bisa lihat di sini. Ini di satu batang ini ya. Ini kopong dan di sini mangap yang veneernya tadi ya. Kalian bisa lihat di sini mangap ya. Dan kita baliknya, ini kopong ya. Oke. Di sini ada kopong juga 1 2 ya. Oke. Di sini lebih parah. Kalian bisa lihat ini ya. Ini lebih parah juga ya. Dan ini mangap veneernya, kalian bisa lihat juga ya, 2. Dan di sini ini dia mangap. Ini ada 1 2. Ini hampir rata-rata berarti 2 ya, 2 sampai 3 ya kopongnya. 1 tuh ya. Ini kopongnya jauh lebih banyak ya. Nah, makanya dibilang sama Black Horse ini jauh lebih padat. Nah, kita bisa lihat ya. Di sini juga ya, kopong. Nah, ini kopongnya masih kecil. It's okay. Nah, ini kita lihat lagi. Oke, ini kopongnya masih kecil. Nah, ini dibaliknya kopongnya besar-besar. 1 2 3 ya. Dan di sini juga 1 2 3 ya. Nah, bolak-balik ya. Jadi kesimpulannya kalau menurut gue dari kenapa gue harus melakukan seperti ini, dengan cara ini gue bisa melihat tingkat kepadatan ya dari setiap lapisan plywood ini, dan dari veneer yang tidak mudah terkelupas ya. Nah, ataupun lemnya di setiap lapisan tersebut ya. Berapa lapis? Ratusan, bray. Oke. Nah, semoga video ini bermanfaat ya. Dan di sini gue cuma hanya gue menjelaskan Black Horse ini tanpa adanya brand lain sulit ya. Makanya di sini bukannya ingin mengadu ya, tapi di sini gue mengkomparasikan antara perbedaan dari Black Horse ini dan brand lain ya, seperti itu ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Jadi mungkin ini cuma hanya bisa review atau tes komparasi produk ya. Ini yang bisa gue berikan ke kalian ya, gue kasih lihat ke kalian. Nah, ini mungkin dengan technical atau cara gue sendiri ya, seperti itu ya. Oke, tapi nggak cukup sampai di situ, dan yang nantinya kita akan membuat beberapa mungkin kabinet ya atau furniture menggunakan plywood dari Black Horse ini. Dan gue pengen lihat lagi, nanti kita akan review kembali setelah gue membuat sesuatu, membuat furniture atau apapun itu menggunakan plywood dari Black Horse. Dan yang udah paling dekat ini gue akan membuat top table untuk workshop metalworking kita ya, Cis ya. Semoga di tahun depan workshop metalworking G3 Channel dan machinery cepat-cepat bisa terlaksana, dan kita belajar sama-sama bagaimana kita untuk menggunakan alat-alat machinery seperti mesin bubut dan mesin miling. Oke, guys, kita akan next stepnya kita akan gunakan, dan kita akan review kembali, dan gue akan bercerita lagi kepada kalian tentang bagaimana feel gue setelah gue membuat karya menggunakan plywood dari Black Horse. Oke, gue rasa gue Gugun mau pamit undur diri ya. Sampai di sini perjumpaan kita. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan yang pasti buat diri gue sendiri bersama tim. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini. Buat kalian yang ingin mendapatkan plywood dari Black Horse ini, pastikan kalian cek deskripsinya karena kita akan berikan untuk link pembeliannya. Dan jangan lupa juga untuk kalian follow untuk Instagram Toko Plywood, karena nanti di sana banyak sekali produk-produk dari tokoplywood.com. Yang pasti tokoplywood.com bakal bisa memenuhi untuk kebutuhan kalian, baik untuk home use ataupun DIYer seperti gue, ataupun sekelas produksi untuk kalian memproduksi furniture. Terima kasih banyak, kita akan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum.